Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ronald, mahasiswa Prodi Ilmu Pemerintahan. Terima kasih saya ucapkan pada Bapak Reza Palevi sebagai dosen pengampu mata kuliah dasar-dasar ilmu pemerintahan. Pada saat ini saya akan mempresentasikan materi yang telah kita bahas sebelumnya. Nah, pada materi ini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan eh, apa saja yang telah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Yang pertama itu adalah bentuk sistem pemerintahan di dunia. Nah, arti sistem dapat diartikan sebuah cara ataupun susunan yang teratur, yang terstruktur, yang terorganisir dengan baik sehingga membuat sebuah pencapaian ataupun dalam sistem pemerintahan dapat diartikan bahwa sistem adalah salah satu aturan atau cara yang ada di pemerintahan untuk menjalankan sebuah roda pemerintahan agar berjalan dengan baik. Bentuk sistem yang ada di dunia ini ada sistem presidensial, parlementer, presiden non parlementer, dan sistem demokrasi, sistem komunis, dan lain sebagainya. Oke. Pembahasan selanjutnya adalah konsep kekuasaan. Pada konsep kekuasaan ini dapat dijelaskan bahwasanya kekuasaan adalah sebuah upaya yang ada dalam diri seseorang ataupun sekelompok orang untuk mempengaruhi orang lain ataupun sebuah organisasi agar bisa terpengaruh olehnya sehingga bisa memimpin sebuah organisasi tersebut. Nah, bentuk kekuasaan ini ada tiga, yaitu menurut Montesquieu ada kekuasaan eksekutif, legislatif, sama yudikatif. Kekuasaan eksekutif ini adalah kekuasaan yang menjalankan roda pemerintahan seperti presiden, para menteri, dan lain sebagainya. Sedangkan kekuasaan legislatif adalah DPR, DPD, dan lain sebagainya. Dan sedangkan lembaga yudikatif adalah lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi untuk mengawasi roda pemerintahan sebagai komisi seperti komisi yudisial, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi. Nah, sumber kekuasaan ini ada sumber kekuasaan antar individu, ada sumber kekuasaan struktur. Nah, sumber kekuasaan antar individu ini adalah kekuasaan formal, yaitu kekuasaan yang dilakukan antar individu satu dengan individu lainnya sehingga terjalin sebuah hubungan. Nah, yang kedua adalah sumber kekuasaan terstruktur. Sumber kekuasaan terstruktur ini adalah sebuah upaya yang dilakukan oleh sebuah pemerintahan ataupun sebuah organisasi agar terciptanya sistem yang berurutan ataupun tertata dengan baik. Selanjutnya adalah sistem sumber-sumber legitimasi. Sumber legitimasi dalam kamus bahasa Indonesia adalah pengesahan sesuatu yang mana sesuatu ini disetujui oleh masyarakat ataupun rakyat. Nah, teori selanjutnya adalah materi tentang teori perwakilan. Teori perwakilan adalah sebuah berfokus pada peran perwakilan yang dipilih oleh rakyat untuk menyampaikan aspirasi masyarakat sehingga dapat menyampaikan aspirasi masyarakat tersebut di pemerintahan pusat. Nah, fungsinya itu adalah untuk memperkuat kualitas responden. Selanjutnya adalah mendorong akuntabilitas atau pertanggungjawaban. Yang ketiga adalah sebagai bentuk demokrasi. Yang keempat adalah legitimasi. Konsep selanjutnya adalah konsep birokrasi. Konsep birokrasi adalah pertama kali digunakan. Pembahasan kita selanjutnya adalah konsep birokrasi. Menurut Max Weber yang
pada abad ke-20 birokrasi sebagai sebuah sistem organisasi yang mengatur dan memiliki struktur dan memiliki aturan yang jelas sehingga dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat terlaksana dengan baik. Birokrasi mempunyai beberapa tujuan, itu adalah sebagai pelayanan publik. Sebagai layanan publik atau pelayanan terhadap masyarakat, tentunya birokrasi harus mengedepankan pelayanan terhadap masyarakat. Itu fungsi dan tujuan utama terbentuknya birokrasi. Yang kedua adalah kesejahteraan. Nah, dengan adanya birokrasi ini diharapkan masyarakat ataupun para birokrat yang melakukan sistem birokrasi dapat menjalankan tugas dan fungsinya, itu bisa melayani masyarakat sehingga bisa memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya ketika masyarakat ini meminta bantuan pada instansi-instansi yang terkait. Selanjutnya adalah menjaga stabilitas politik. Pentingnya birokrasi dalam sistem pemerintahan adalah sebagai stabilitas untuk menjaga sistem politik agar berjalan dengan baik. Selanjutnya adalah materi tentang desentralisasi. Sebagaimana yang kita ketahui dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, desentralisasi adalah sebuah kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus sendiri rumah tangganya. Nah, dalam desentralisasi ini diharapkan daerah otonom dapat menjalankan ataupun roda pemerintah daerahnya masing-masing sesuai dengan kondisi daerah tersebut. Diharapkan dengan adanya desentralisasi, maka kemajuan ataupun pembangunan baik secara infrastruktur maupun struktur terlaksana ataupun tercipta dengan baik. Seperti yang ada di Aceh. Aceh mendapat kewenangan khusus dari pemerintah pusat, yaitu otonomi khusus (Otsus), yang mana di Aceh ini diatur dalam Undang-Undang Nomor seperti halnya desentralisasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap Aceh, atau yang lebih dikenal dengan Otsus, otonomi khusus. Di Aceh sendiri, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 adalah sebuah bentuk otonomi khusus yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada Aceh agar Aceh dapat membangun kembali dan bisa diharapkan bisa membawa perubahan ke masa depan. Karena Aceh sebelumnya dilanda oleh konflik dan tsunami, tentunya pemerintah pusat mengharapkan besar kepada Aceh ini agar terciptanya desentralisasi ini ataupun otsus kepada Aceh ini bisa memberikan pengaruh positif bagi perubahan masyarakat Aceh ke depannya. Nah, untuk pembahasan selanjutnya adalah good governance. Nah, apa sih good governance? Pada good governance adalah pemerintahan yang baik. Di dalam hal ini dapat kita jelaskan bahwasanya good dan governance. Good artinya baik, governance artinya pemerintah. Di sini dapat kita pahami adalah bagaimana pemerintahan tersebut dapat menjalankan sistem pemerintahan secara baik. Nah, kenapa sih perlu adanya good governance? Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto itu banyak sekali terjadi kasus-kasus seperti kolusi, korupsi dan nepotisme. Dengan adanya good governance ini, maka lahirlah reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi inilah yang diharapkan oleh pemerintah agar dalam sistem pemerintahan ini bisa berpihak kepada masyarakat sehingga dapat menghapuskan praktek KKN yang ada di pemerintah.
Baik, di sini kita eh, siapa sih aktor-aktor yang terlibat untuk mensukseskan good governance ini? Nah, tentunya keterlibatan semua stakeholder, baik yang ada di pemerintahan, masyarakat maupun pihak swasta, tentunya saling berkolaborasi dan bekerjasama untuk menciptakan good governance ini. Kenapa? Karena ketiga elemen ini adalah hal yang menjadi dasar terbentuknya sebuah good governance ataupun untuk menjalankan roda pemerintahan. Itu ada pemerintah, ada masyarakat, dan ada pihak lembaga-lembaga lainnya yang ikut membantu menyukseskan. Apa sih prinsip-prinsip dari good governance ini? Tentunya good governance ini memiliki prinsip. Yang pertama itu adalah profesionalitas. Bagaimana seorang birokrat ataupun pegawai memiliki profesional dalam bidangnya ataupun memiliki pengetahuan yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Yang kedua adalah akuntabilitas. Bagaimana sebuah instansi ataupun pemerintahan itu memiliki akuntabilitas ataupun hal yang bisa dipertanggungjawabkan. Yang ketiga adalah supremasi hukum. Tentunya prinsip dari supremasi hukum ini diharapkan dapat menjadi landasan agar kuatnya sebuah sistem tersebut. Nah, selanjutnya adalah efektif dan efisiensi. Nah, diharapkan dengan adanya good governance ini, maka birokrasi yang ada di pemerintahan Indonesia sekarang ini dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Karena sebagaimana yang kita ketahui, birokrasi sebelumnya itu terlalu berbelit-belit sehingga menyulitkan masyarakat untuk melakukan pelayanan. Diharapkan dengan adanya good governance ini dan didukung dengan reformasi birokrasi, tentunya diharapkan dapat memberikan dampak positif pada masyarakat. Nah, mungkin untuk kesimpulan yang dapat saya ambil pada mata kuliah dasar-dasar ilmu pemerintahan ini adalah bagaimana kita sebagai seorang mahasiswa memahami tentang apa sih itu ilmu pemerintahan dan apa itu pemerintah. Karena kedua hal ini saling berbeda tapi mempunyai fungsinya ataupun kerjanya yang sama. Nah, tentunya dengan adanya sistem yang telah dibuat oleh pemerintah diharapkan dapat menjalankan roda pemerintahan ini dengan baik dan bagus sehingga memberikan perubahan yang positif kepada kemajuan negara, terutama di negara Indonesia ini. Kita sebagai seorang mahasiswa harus ataupun agen of change, marilah memiliki ataupun memahami tentang dasar-dasar ilmu pemerintahan ini. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.